Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 3. Di sini kita mengerjakan dalam mata kuliah proyek konsultasi pembangunan digital marketing berbasis website dengan marketplace menggunakan CMS Content Management System. Nah, pertama-tama yang bakal ada dalam video presentasi ini kita jelasin ada latar belakang klien, analisis masalah, pemecah masalah. Nah, ini tuh didapatkan berdasarkan pemikiran berpikir komputasional yang secara tidak langsung kita terapkan di analisis masalah bersama klien. Lalu nanti bakal ada pendemoan dari front end dan juga back end itu untuk memperlihatkan bagaimana hasil jadi dari computational thinking yang sedang kita analisis tadi. Oke, mungkin anggota kelompok pertama-tama ada saya sendiri Muhammad Farhan Gafur, lalu ada Muhammad Firdaus, Destira Lestari Saraswati, Ihsan Gozi Zulfikar, Mia Karismahak, dan yang terakhir Muhammad Salman Kusuma. Nah, untuk bab pertama itu latar belakang klien. Nah, di sini kita mempunyai klien bernama Majid Studio Design, di mana dia adalah konsultan yang juga sekaligus workshop dalam bidang desain interior. Di mana dalam proses core bisnisnya dia melayani untuk pembuatan perancangan sekaligus di mana dalam proses bisnisnya Majid Studio Design ini melaksanakan pembuatan dan perancangan dari studio desain interior itu sendiri. Nah, klien kita ini berasal dari Kota Depok. Dia melakukan bidang bisnis dalam jasa, lalu bergerak di bidang desain interior seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di sini kita masuk kepada analisis masalah. Di sini kita dekomposisi dari masalah apa aja yang kita dapatkan dari pembicaraan pada meeting pertama dengan klien. Nah, di sini kita mendapatkan ada 3 garis besar masalah kita. Yang pertama itu adalah platform portofolio. Dalam kasus ini, klien itu juga menggunakan Behance dan juga Instagram untuk platform untuk menampilkan portofolio-portofolio apa aja yang mereka sudah kerjakan. Nah, tapi masalahnya adalah mereka itu tidak punya portofolio independen. Lalu portofolio independen ini apa bedanya dengan Instagram? Nah, Instagram ini dikarenakan umum jatuhnya tidak mempunyai dampak tersendiri buat si brand image nantinya, maksudnya kurang mendukung brand image tersebut. Lalu ada yang kedua digital marketing. Nah, dalam kasus ini klien merasakan sendiri dari Behance dan Instagram tadi itu mereka tidak mendapatkan keaktivitasan dari mereka bermarketing secara digital. Tentunya Instagram dan Behance itu tidak menghasilkan jadi tidak mendatangkan klien baru, melainkan mereka mendatangkan klien berdasarkan dari offline, maksudnya dari relasi ke relasi itu mereka dapatkan dari situ. Nah, makanya mereka meminta kita untuk membangun sebuah digital marketing lebih efektif, yang lebih mempunyai brand image sendiri nanti sebagai tujuan digital marketingnya itu. Juga itu tuh membuat si brand digital ini punya identity sendiri nantinya dalam pembangunan digital marketingnya. Nah, keterbatasan pengetahuan yang ketiga, dan proses ini klien itu sebenarnya sempat untuk memikirkan membuat website sendiri, cuman dikarenakan keterbatasan waktu dan keterbatasan latar belakang dari si klien, dia tidak bisa untuk membangun sebuah website untuk perusahaannya sendiri itu. Nah, ini kita bikinkan dashboard diagramnya. Maksudnya di sini adalah kita merancang kembali apa sih alasan dan penyebabnya dari masalah-masalah yang kita dapatkan. Karena ada pemasaran yang kurang efektif, itu tuh disebabkan oleh brand image yang belum terbentuk. Nah, apa brand image ini belum terbentuk? Itu karena kan tidak ada penjelasan mengenai brand image. Maksudnya di sini adalah Majid Studio Design itu tidak ada kesempatan untuk memperjelaskan bahwa brand image-nya itu sebagai apa. Maksudnya di mana mereka itu punya ketertarikan sendiri untuk calon customer-nya semua. Lalu portofolio yang kurang dijangkau, nah dikarenakan portofolio yang digunakan itu Behance dan Instagram
mereka tidak cukup aktif dikarenakan kesibukan yang terjadi. Lalu di Behance itu umumnya Behance itu digunakan untuk orang luar, akan tetapi Behance sekarang sebagai pengguna umum seperti saya dijadikan patokan untuk seperti Pinterest. Jadi untuk platform portofolio yang dimana dijadikan untuk platform inspirasi. Nah, jangkauan pasar yang kurang luas ini maksudnya adalah dengan pasar yang mereka dapatkan selama ini adalah sistemnya regional. Misalnya regional sekitaran area Depok, area Jakarta, dan sekitaran yang masih dekat. Nah, maksudnya di sini adalah kita memperluas jangkau pasar itu mendatangkan klien yang dari manapun. Bisa kita ambil contoh, misalkan ada klien luar negeri ingin berkonsultan untuk merancang desain interiornya. Nah, itu tuh kurang didapatkan dari si Behance dan Instagram yang tadi. Lalu penjelasan mengenai karya. Nah, di sini dalam Instagram pun kalau menggunakan caption yang panjang itu sangat tidak efektif dikarenakan kalau Instagram ini tergolong orang membaca cepat. Jadi kalau misalkan kita menjelaskan secara detail di sana itu kurang efektif dikarenakan jarang orang yang membaca caption tersebut kecuali mereka niat gitu. Intilah fishbone diagram yang berhasil kita bikin. Nah, masuk ke part 3, pemecahan masalah. Dari masalah tadi kita rancang untuk pemecahannya, maksudnya kita berikan solusi dari uh, brief dari klien yang tadi. Nah, solusi yang kita tawarkan adalah yang pertama pastinya website. Maksudnya website di sini misalkan sebuah brand itu apabila punya website khusus, mereka punya eh, suatu landing page yang khusus untuk mereka saja itu dipastikan dapat memberikan image brand yang signifikan dikarenakan brand ini bukan di tahap main-main lagi gitu. Nah, di sana juga kita cantumkan untuk portofolio independen, yang dimana itu khusus untuk maju studi desain itu tidak bisa diganggu-gugat oleh eh, kalangan manapun. Juga untuk mengoptimalkan website-nya itu sendiri, kita buatkan antar muka CMS, maksudnya CMS ini Content Management System, jadi si pengguna dari website ini dimaksudkan sebagai perusahaan logistik desain ini dapat membuat dan mengupload portofolio mereka sendiri tanpa menggunakan bantuan programmer lagi. Nah, marketplace di sini kita untuk memperluas proses bisnisnya juga kita merancang marketplace di mana membangun ide untuk menjual barang jadi seperti lemari, kursi, dan kitchen set dan lain-lain. Nah, mungkin di sini aku membingungkan marketplace ini yang kita bangun adalah mirip seperti IKEA. Maksudnya IKEA kita bisa lihat katalog barang yang sudah jadi itu apa aja gitu, kategorinya apa aja, semuanya sudah ada. Jadi eh, nanti misalkan ada pelanggan yang tertarik untuk memesan barang ini, nanti bisa dibuatkan untuk barang jadinya langsung tanpa harus berkonsultasi lagi. Nah, ini alur programnya sendiri bisa dilihat. Pertama-tama ada user guide website, lalu langkah pertama lagi ada user delete project. Nah, di sini kalau user delete project dia tidak perlu login, juga begitu dengan service about us, contact us. Nah, gimana kondisi kita perlu login atau register? Nah, dikala kita butuh untuk pemisahan marketplace. Nah, ini ada user produk, lalu produk tersebut bisa keranjang dan produk itu ingin di check out, maka semua alurnya berakhir pada kontak WhatsApp dari admin si media desain itu sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan model use case yang dapat digunakan oleh pengunjung atau aktor ketika mengunjungi websitenya. Di sini, user dapat melihat-lihat jasa ketika mengunjungi website tersebut, lalu dapat mengorder jasa. Setelah mengorder jasa,
Lalu user akan melakukan pembayaran. Tapi sebelum itu user juga dapat melakukan login atau mendaftar akun dahulu. Lalu setelah itu user dapat login dan mengorder jasa melalui website tersebut. Mungkin cukup sekian. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh divisi front end untuk demo dan lainnya dilanjutkan dengan back end. Mungkin saya persilakan bagi divisi front end dan back end. Baik, selanjutnya divisi dari front end. Di sini merupakan tampilan welcome page atau home page. Mulai dari atas, di sini ada navigasi yang dapat digunakan oleh user. Store toko, project, service, kemudian ada about us, contact us, dan sign in. Dan di sini ada foto utama yang merepresentasikan foto Maju Studio Design. Kemudian di bawahnya ada ringkasan tentang about us. Dan jika kita menekan tombol read more, dia akan menampilkan, memindahkan kita ke halaman about us yang terlihat seperti ini. Dan jika kita mencet logo Maju, dia akan mengembalikan kita ke homepage. Kemudian di bawah ringkasan About Us ada project yang menampilkan project-project terbaru. Di sini kita hanya menampilkan 3 project. Kemudian jika kita menekan tombol Read More, dia akan menampilkan keterangan lebih rinci tentang project tersebut. Nah, kemudian di sini ada service yang dimana di sini Maju Studio memberikan fasilitas untuk desain interior, kemudian workshop di mana mereka bekerja. Jika kita menekan tombol desain interior read more, dia akan menampilkan desain interior, halaman desain interior. Kemudian jika kita menekan tombol workshop read more, dia akan menampilkan halaman workshop. Kemudian di paling bawah di sini ada our product atau produk jadi yang dihasilkan oleh Maju Studio. Kemudian jika kita menekan add card, dia akan meminta kita untuk. Kemudian di paling bawah di sini ada footer, ada lokasi, telepon dan informasi yang bersangkutan dengan Maju Studio. Kemudian di sini ada contact us. Jadi, kita bisa mengirim forum, mengirim pesan-pesan kepada Maju Studio, sign in. Di sini ada login, kemudian ada sign up untuk mendaftarkan akun. Kemudian di sini ada forget password jika lupa password yang kita sudah daftarkan. Kemudian di sini ada service, ya itu seperti service yang ada di homepage. Kemudian di sini ada project, ini menampilkan project-project lebih dari 3. Jadi sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Destira. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan bagian services yang mana kita bagi menjadi 2 kolom ya. Yang pertama itu ada desain interior. Nah, kalau misalnya kita lihat di arus services ini ada sebuah card desain interior. Kalau kita pencet read more-nya akan mengarah ke halaman desain interior. Jadi yang pertama awal itu nanti akan ditampilkan sebuah gambar bisa mengenai desain-desain awal. Jadi di sini kita lebih fokus ke gambar karena biasanya untuk experience pengguna, apalagi di bagian orang yang ingin mencari desain interior, mereka lebih sering melihat gambar gitu, baru kemudian keterangannya. Boleh ke bawah. Nah, di sini ada desain your dream room. Di sebelahnya itu kita memperlihatkan
berdasarkan dari barang-barangnya juga, ada lamp, chair, drawer. Nah, untuk ke bawahnya ada kategori desain interior berdasarkan ruangan. Jadi di sini kita memudahkan user untuk misalnya melihat yang ingin mendesain rumahnya atau mendesain bangunan untuk interiornya berdasarkan ruangannya. Seperti kita coba ke living room. Nah, untuk living room ini nanti akan disediakan gambar untuk mendukung penjelasan, lalu ada penjelasan tentang desainnya, mungkin nanti bisa diisi tentang spesifikasi desain yang biasa living room atau rekomendasi dari Maju Studio sendiri. Oke, bisa kita kembali. Setelah tadi di atas ada bagian kategori dari ruangan-ruangannya untuk desain interiornya. Sekarang di bagian paling bawah itu ada latest design, yang mana nanti Maju Studio bisa menampilkan desain-desain terakhir atau mungkin bisa juga desain-desain unggulan yang bisa dipajang di bawah sini gitu. Jadi membuat user lebih tertarik melihat desain-desain yang telah dikerjakan oleh Maju Studio. Oke, sekarang kita kembali lagi ke services yang kedua, ada workshop. Ini sebenarnya di sini bagian untuk kita memperkenalkan workshopnya, karena dari pembicaraan dengan klien juga, klien ingin memperkenalkan dirinya siapa gitu. Karena untuk di website sebelumnya mereka kurang dapat bagian itu, jadi kita juga di sini memperkenalkan. Selain di bagian About Us, kita juga memperkenalkan untuk lokasinya. Lalu bisa di-scroll ke bawah. Di sini ada bagian untuk gambar-gambar yang nantinya direncanakan untuk mengisi bagian dari gambar workshopnya, bagaimana mereka bekerja gitu. Itu juga bisa membuat meyakinkan ya, meyakinkan customer gitu, bisa memperlihatkan kalau mereka bekerja seperti apa gitu, profesionalismenya seperti apa gitu. Dan orang lebih tertarik lagi kalau misalnya kerjanya itu maksudnya ada kantornya seperti itu, jadi lebih terlihat profesional. Oke, kita kembali ke bagian awal. Nah, kita sekarang ke store. Nah, untuk solusi pemecahan masalah di awal itu ada digital market ya. Nah, digital market ini bagian yang pertama itu kita memperlihatkan mungkin bisa sebagai barang-barang yang di awal untuk slider di hero sectionnya. Lalu ada di sini kita memperlihatkan barang-barang yang mungkin menjadi unggulan dari Maju Studio Design, seperti ada contohnya drawer, chair, lamp, dan sebagainya. Untuk ke bawah. Nah, kalau di bawah sini itu ada bagian kategori-kategori. Kategori berdasarkan ruangan yang nanti kalau diklik, nah di sini tuh akan merefer ke produk yang sesuai dengan ruangan yang tadi kita pilih gitu. Nah, untuk di bagian tadi di bagian bawah kategori itu terdapat our produk yang ini. Tapi kita lihat secara secara semua. Jadi untuk memudahkan user juga kita memberikan fitur filter di bagian kiri itu ada boleh dipencet yang all bagian kiri. Oke. Nah, di situ ada berdasarkan barang-barang. Jadi filter jadi seperti lampu, sofa, boleh diklik. Nah, seperti itu lampu. Lalu sebelah kanannya itu berdasarkan ruangannya. Gitu. Berdasarkan hasil riset, kita untuk barang-barang itu meskipun satu nama barang, tapi kenapa kita menambahkan 2 filter? Karena hasil riset yang kita lihat itu dari tiap ruangan mungkin ada lampu-lampu yang berbeda model seperti itu, makanya kita memberikan 2 filter. Oke, segitu dari bagian front end. Selanjutnya akan dijelaskan bagian back end-nya oleh teman kita Mia.
Nah, dari divisi backend sendiri, di sini yang kami gunakan untuk framework-nya adalah Codeigniter 4, di mana Codeigniter 4 ini untuk software architectural pattern-nya menggunakan konsep MVC, bisa dilihat dari foldernya, struktur foldernya diperlihatkan, ada bagian controller, model, dan juga view. Nah, untuk bahasa pemrogramannya sendiri bisa dilihat dari kode programnya, kami menggunakan bahasa PHP. Nah, adapun untuk keamanan pada web ini digunakan ketika proses hashing password. Bisa dilihat di sini pada line 145. Di line 145 di sini memanggil fungsi password hash yang digunakan untuk menjaga integritas data dan akun user. Selain itu juga di sini nanti untuk memeriksa loginnya menggunakan password verify. Jadi admin sekalipun tidak mengetahui password dari milik user. Karena di sini untuk memeriksanya tidak menggunakan database-nya tidak menyimpan password yang dimasukkan oleh user, tetapi password hasil dari hashing yang diinputkan. Nah, lalu untuk perlindungan datanya sendiri di sini kami mengimplementasikan CSRF pada form. Pada semua form di sini bisa dilihat ada CSRF file yang digunakan untuk mengamankan website dari serangan CSRF yang mengambil data milik user. Nah, lalu terakhir di sini kami juga menggunakan pemakaian API. Pemakaian API di sini kami gunakan untuk mengirim data dari web ke WhatsApp. Nah, di sini bisa dilihat sekarang langsung akan kita demokan pada websitenya. Nah, di sini kita coba untuk tadi ya keamanannya yaitu berupa proses hashing password ketika login. Nah, di sini dicontohkan misalkan ada user yang menginputkan emailnya user@gmail.com, username-nya. Nah, di sini misalkan user menginputkan password-nya itu adalah user123. Maka data yang akan disimpan pada database adalah hasil dari hashing password user123 tadi, sehingga admin pun tidak dapat melihat data akun milik user, sehingga keamanan data dari akun user sangat terjaga. Lalu untuk pemakaian API di sini akan didemokan ketika user melakukan checkout. Nah, di sini ketika login tadi mengimplementasikan password verify untuk memeriksanya apakah akun user ada atau tidak. Lalu di sini ketika user akan memesan tadi, ketika user mengklik tombol order, maka akan diarahkan ke halaman form yang sudah terisi data user yang akan dipesan. Di sini user akan mengisi nomor HP-nya. Lalu ketika user mengklik button send message, maka akan didirect ke halaman WhatsApp ya, yang berisi pesan ataupun data yang diambil dari website tadi. Nah, bisa dilihat data dari website dikirim kepada WhatsApp ini menggunakan API. Nah, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai content management system oleh Ihsan. Selanjutnya untuk content management system, untuk dapat mengubah konten yang ada di dalam website ini, kita harus login sebagai admin. Ini untuk email dan passwordnya admin@gmail.com dan passwordnya admin. Nah, di sini kita dapat mengubah misal front page ini datanya disimpan untuk slider ini. Ini ada text header-nya dan text font untuk teks di sini. Selanjutnya ada about us. About us ini untuk data yang ada di sini. Nah, tulisan ini sama timnya itu yang di bawah. Ini diambilnya dari database juga. Selanjutnya untuk project itu untuk data yang ada di sini. Ada 3 ini. Selanjutnya untuk workshop itu untuk foto yang ada di service yang di sini, tempat
tempat workshopnya. Selanjutnya ada kontak. Kontak itu untuk footer. Dan untuk WhatsApp-nya ini untuk ya WhatsApp yang akan dikirim sebagai API-nya. Jadi dapat diatur oleh admin. Selanjutnya terakhir e-commerce. Ini untuk halaman yang ada di store. Nah, ini ada kategori yang ini. Terus room itu yang ini. Terakhir ini ada produk itu ini ada 5. Selanjutnya mungkin akan ditunjukkan misal untuk mengubah data yang ada di front page. Misal kita akan mengedit fotonya, kita tinggal memasukkan, nanti akan diberikan form, lalu dapat mengubah misal gambarnya, lalu untuk tagline bisa diatur sendiri. Kita ketika submit, terus kita lihat ke halaman websitenya, ini akan berubah untuk si foto dan si tulisannya. Terus misal kita mau menambah produk, kita tinggal ke e-commerce, terus kita add produk. Contoh lihat untuk kategori dan roomnya. Kita lihat di store. Nah, ini untuk produk yang baru. Terus kita juga bisa langsung ditambahkan ke keranjang. Nah, seperti ini. Terus nanti dapat diorder seperti yang tadi dijelaskan. Mungkin sekian dari saya. Oke, sekian tadi udah ada pendemoan dan juga dari sesi dokumentasi udah menjelaskan tentang use case diagram. Paling segitu aja dari kami, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.